memperkenalkan, namanya siapa? Waalaikumsalam, nama saya Sri Purwani. Apa yang menjadi alasan Ibu memilih perjalanan umroh bersama Buya Hasnul Khalid ini? Kalau menurut saya, Pak Hasnul itu patut menjadi toladan ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang saya pilih, yang saya dapat dari Pak Hasnul waktu itu. Yang kedua adalah bagaimana kesan Ibu setelah mengikuti manasik umroh hari ini? Bermanfaat sekali. Mungkin ada plus minusnya yang dulu waktu saya dapat. Saya sebenarnya sudah 4 kali ini sih ikut dengan Pak Hasnul ya. Jadi ada tambahan lagi. Dan yang terakhir, adakah harapan Ibu setelah menjalankan ibadah umroh kali ini? Ya tentunya harapan saya lebih baik daripada sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Jubaidi Asnan. Pak, mau nanya yang pertama adalah apa yang menjadi alasan Bapak memilih perjalanan umroh bersama Buya Hasnul Khalid? Pertama karena insya Allah ini perjalanan yang keempat. Artinya yang 3 kali yang lalu sungguh luar biasa, dari pembinaan pembekalan sebelum berangkat, pelayanan sebelum berangkat, pelayanan perjalanan, pelayanan dalam beribadah, semua dituntun, dipandu dengan baik sesuai sunnah Rasul, sehingga di samping kepuasan lahiriahnya, kepuasan beribadah cukup dirasakan, sehingga saya selalu dengan beliau gitu. Yang kedua adalah bagaimana kesan Bapak setelah mengikuti manasik umroh hari ini, Pak? Ini umroh yang keempat ini, karena waktu itu kan tidak ada COVID ya, sehingga banyak persiapan yang disampaikan manasik ini terkait dengan pertama protokol kesehatan. Tentunya suasana beda dengan umroh dan haji yang lalu sebelum ada COVID, sehingga kita lebih mantap bagaimana dalam menjalankan ibadah dan bagaimana bersosial di tanah suci, karena masih ada pandemi, sehingga manasik ini sangat penting untuk tahun-tahun ini. Oke, yang terakhir, adakah harapan Bapak setelah mengikuti menjalankan ibadah umroh kali ini? Harapan saya mudah-mudahan travel ini, KBH ini yang Buya Hasnul pimpin ini tetap komitmen tinggi seperti yang lalu-lalu, sehingga ada kepuasan dalam pelayanan, juga kepuasan dalam beribadah, sehingga ke depan KBH yang dipimpin Buya Hasnul ini semakin bagus lah, artinya yang baik ini tetap dipertahankan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa Bapak? Mohon maaf. Anas Ali Nurman Syahid. Masya Allah, Bapak selaku Direktur Utama PT Aufa Duta Wisata. Baik Bapak, saya akan bertanya, untuk bulan ini berapa Pak jamaah yang diberangkatkan? Saat ini kita untuk periode 22 September adalah grup yang ke-13. Totally di September ini sudah hampir 760 jamaah. Masya Allah. Adakah Pak rencana pelaksanaan haji dalam waktu dekat ini Pak? Pelaksanaan umroh atau haji? Haji boleh, umroh boleh. Kalau haji kita pasti mengikuti schedule timingnya. Insya Allah haji kita akan lakukan program pemberangkatan jamaah-jamaah yang masuk porsinya di tahun 2023 nanti. Itu aja. Kalau umroh insya Allah kita akan terus selama musim umroh masih ada. Akhirnya biasanya musim umroh itu sampai Syawal nanti. Baik, Bapak, untuk terkait haji dan umroh, apa nih Pak perbedaan yang Bapak rasakan sebelum pandemi dan setelah pasca pandemi ini Pak? Sangat berbeda sekali, terutama di regulasi aturan yang saat ini terjadi pasca pandemi. Memang lebih banyak sesuatu yang harus lebih kita siapkan. Di antaranya yang lebih fokus adalah di kesehatan dengan vaksin-vaksin yang harus kita siapkan, di antaranya vaksin COVID itu sendiri menjadi satu kewajiban sampai 3 dosis yang harus sudah dilakukan oleh semua calon jemaah umroh. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nih Pak, adakah pesan dan kesan Pak untuk jemaah haji mungkin yang akan melaksanakan umroh atau yang nanti akan mendaftar Pak? Silahkan Pak. Siap. Alhamdulillah
PT Aufa sendiri sebenarnya lebih banyak menekankan kepada substansi dari umroh itu sendiri. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang jauh-jauh melakukan proses ibadah umroh ke sana bukan hanya sebatas ritual yang kita lakukan, tapi bagaimana saya mengedukasi jamaah agar substansi umroh itu sendiri adalah bagian dalam rangka membangun jiwa dan raga untuk selalu tunduk patuh dengan aturan Allah, sehingga kembali mereka ke tanah air melakukan proses pemahaman itu. Saya rasa semua manusia yang Indonesia khususnya yang bisa melakukan pulang umroh dengan teknis keinginan Allah tadi, saya rasa Indonesia akan menjadi negara yang damai, aman, sejahtera dan lain sebagainya, dengan konsep umroh yang terus kita berikan pemahaman dengan substansi apa itu umroh sendiri, apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu tahallul, sehingga pemahaman ini lebih kita utamakan dibandingkan dengan gerakan ritual yang selalu dilakukan. Mudah-mudahan ini bagian dari pengingat saya sendiri dan semuanya bagaimana para jamaah itu kembali. Kemabruran itu adalah bentuk dari perilaku yang lebih baik lagi setelah pulang umroh. Itu aja. Masya Allah. Okay. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga PT Aufa semakin berkembang lagi. Sekian wawancara dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.